nasta'in. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini ibu-ibu masih lapar kini kamu. Kenapa kini saya suara tak besar-besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa di rumah, kita jumpa lagi dalam program Ustaz Gaul. Dan sekarang bersama kami sini ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Asmaul Husna. Tepuk tangannya dulu mana? Nah, untuk hari ini seperti biasa ibu-ibu dan pemirsa dari rumah, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Rizkan Jafar. Ini akan ada tema dan dibuat ibu-ibu dan pemirsa di rumah juga, saksikan terus ya. Karena yang pastinya juga nanti akan ada 2 hadiah dari Sarung Gajah Duduk Bu ya. Sebelumnya kita ingatkan juga, jangan lupa untuk follow Facebook dan Instagram Sarung Gajah Duduk itu di gajahduduk_id atau kunjungi di www.gajahduduk.com ya Bu ya. Mau lihat produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk silahkan. Di sana banyak sekali model-model terbaru. Ibu-ibu mau pergi dengan ceramah? Mau pergi dengan tausiah? Kasihmu begini dulu mata teh. Karena aku belum dengar tausiah begini memang. Untuk memang ibu mau? Tapi sebentar Bu, kita iklan dulu ya. Jadi buat pemirsa di rumah, kita beri iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Sekali itu pengen buat ibu Majelis Ta'lim dari Asmaul Husna dong. Mereka ini aduh Masya Allah ya Ustaz ya. Tapi ada tahu kurang pula entah Hayati, entah kata Dodoki. Sallallahu ala Muhammad. Sama sekali saya waktu antas itu gini. Orang tak Dodoki. Jadi ibu tidur kita alhamdulillah ya. Ini baru salawat ya. Sebentar tausiah agak panjang nih. Saya tak begini sini ya. Oke. Nah, langsung saja untuk hari ini pastinya nanti Ustaz Rizkan akan berikan tausiah. Barangkali Ustaz, temanya untuk hari ini apa Ustaz? Ya, tema hari ini itu tentang ibadah rahmah. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Hamba-hamba ya Allah yang Maha Pengasih. Apa ada Ustaz, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi as-sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Asmaul Husna yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi yang begitu cerah, terang, benderang di sore hari ini ya, ya, meskipun matahari sudah mulai turun. Ibu-ibu yang mengganti mataharinya. Iya, Masya Allah. Jilbabnya cerah. Kompak kayak gitu deh. Tadi ini merah. Kita merah. Yang beda atau saat Ustaz. Kita pakai dari Sarung Gajah Duduk semuanya. Produk dari Sarung Gajah Duduk, tepuk tangannya dulu Bu. Alhamdulillah,
kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmah bagi seluruh alam. Tadi kita sudah bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti akan menjadi saksi di hari kemudian kelak bahwa jadi kita belum selesai. Jadi doa amin memang nih. Jadi biasa tuh kata ibu bukan lewat dari surga, dah lewati. Baru kita bilang mudah-mudahan amin nih. Iya amin. Tidak ditahu apa itu di hari kemudian. Entah dari mana, atau di mana. Ini bilang gercep Ustaz. Ini bilang gercep. Gerakan cepat. Mudah-mudahan nanti di hari kemudian kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bersamanya di surga Allah Subhanahu. Amin. Tempat ini menjadi saksi. Amin. Rumahnya Ibu Haja di Jannah. Jannah lah surga. Amin. Waktu ibu disuruh amin. Nur Jannah, surga. Di sampingnya itu di belakang Jannah juga di contoh. Jannah nak contoh juga. Saya begini. Iya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang ciri atau karakter hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Sebutkan di dalam Al-Quran surah ke-25. Surah 25 itu surah apa itu? Yang bisa jawab dapat sarung derajat itu. Tidak. Masih dalam bentuk dos. Nah, sebentar ada. Jangan begitu berjanjikan Ustaz. Kalian kita pasti tidak ada yang tahu. Surah ke-25 saya itu surah Al-Furqan. Masya Allah ibu ya Allah. Ini ibu tahsim cinta Al-Quran dia beliau. Berarti beliau pintar baca Al-Quran Ustaz ya. Terbukti. Itu surah ke-63. Jadi surahnya surah ke-25 surah Al-Furqan ayat 63 di dalam Al-Quran. Ini disebutkan tentang ciri ibadah rahmah. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ibu kalau masuk di masjid, apa doanya masuk masjid? Rahmatika. Allahumma abwaaba rahmatika. Kita minta untuk dibukakan pintu-pintu rahmatnya Allah. Ibadah rahmat. Surah Al-Fatihah didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan diulang ini di dalam surat Al-Fatihah sebanyak 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Terulang 2 kali di dalam surat Al-Fatihah. Nabi yang diturunkan di muka bumi ini adalah Nabi yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kuutus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ibadur rahmah, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Bahkan di dalam Asmaul Husna-nya Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim kita ini majelis taklim Asmaul Husna, tahsin cinta Al-Quran. Asmaul Husna-nya Allah itu diawali dengan kalimat Huwar Rahmanur Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
Ya Kudus, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, ila akhir asma'ul husna. Kalau diteruskan laku. Saya tadi berkira begitu tentang asma'ul husna. Baru kulihat tadi semua mulutnya baru bagus. Kemarin semuanya ada yang lain itu lip syncing. Ini baik, berarti mungkin mereka sesuai namanya. Betul, mantap. Tepuk tangan dulu Majelis Salim, mantap. Masyaallah. Asma nama-namanya Allah. Awali dengan Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bu, Ibu, Ibu kalau pergi ke tanah suci, insya Allah nanti mudah-mudahan berangkat haji dan umroh. Amin. Amin. Di tanah suci itu ada satu tempat ketika jamaah haji melaksanakan ibadah haji, dan disitulah puncak di haji itu disebut Padang Arafah, yang dulunya disebut dengan Jabal Saya kira bukan Pak Jabat ya. disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Pertemuannya Adam dan Hawa, ibadah rahmah, semua terdapat rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibu, sebuah ikatan yang suci, ikatan pernikahan itu di dalamnya wajah Allah bainakum mawaddatan. Didoakan itu Ibu supaya orang yang menikah yang selesai sejak kabul didoakan mudah-mudahan dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu ibadah rahmah? Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah ketika dia berjalan di muka bumi ini hauna. Iya, pelan-pelan saya kita harus terkadang karena ini ibu-ibu ada kuliah, ada yang ganti-ganti kayaknya. Begini kadang itu. Nah, iya, tes saja. Iya. Sengaja kutekan. Iya, bawaan kayak iya, Ustaz. Karena begini kurangnya. Ada sampai kuliah atas besar kuliah pelah. Ntar le baki. Ya. Semua fokus ya Bu ya. Jadi yang pertama Ibu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang Maha Pengasih, ketika dia berjalan di muka bumi ini hauna. Apa itu hauna? Tawang. Ia tunduk, ia tenang, ya. Ia menjaga dirinya dari kesombongan. Tidak contoh itu. Ada satu bahasa Inggris atau bahasa Makassar. Dan ini aku contoh itu sombong. Matampo. Kalau hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih itu ketika berjalan di muka bumi ini dia tunduk. Hampir gitu. Tapi bagus saya kalau tunduk begini. Saya pernah lagu yang itu Ustaz. Tunduk begini dapat 50.000. Iya. Atau ada dulu waktu kecil kita kecil. Jalan ya. Iya begitu. Iya. Nah, judul lagu. Iya. Jadi itu secara lahiriah dia tunduk. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya hatinya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu tidak ada sedikit pun sifat sombong yang melekat di dalam diri ini. Dia tundukkan pandangannya, kemudian dia tawadukkan hatinya.
ia khusyukkan hanya kepada Allah. Ia beranggapan, dia menganggap bahwa dia hanya hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa. Ada peribahasa Apa itu Ustaz? jangan selalu melihat ke atas. Iya. Yang dia oleh ke atas, Dia selalu melihat ke bawah, tak pernah orang. yang oleh ke kiri, Dan mulai ke kiri. mana kira-kira mali. Ya, tapi kalau ibu-ibu kau bisa ke kiri belum ke kanan. Apa tuh gurgi? Iya. Ibunda yang kami hormati, yang kami cintai, ibadah Allah. Oleh sebab itu, ketika kita ingin dikasihi oleh Allah SWT, maka jalanlah dibuka-buka dengan hauna, tidak sombong. Hilangkan sifat kesombongan secara lahiriah dan batiniah di dalam diri kita. Ya, ada beberapa karakteristik ini ciri daripada ibadah rahmah. Nanti insya Allah setelah yang satu ini kita lanjutkan. Oke, tahan dulu ibu. Bu. La ilaha illallah bu. Ya. Yang mana? Mana tepuk tangannya dulu buat Masjid Salim Mas Maulusna. Nah, bisa dari rumah buat ibu Masjid Salim juga ini untuk saat ini kita break dulu ya. Karena kita akan lanjut tausiahnya Ustaz Rizkan setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana tetap di Ustaz Gaul bersama Sarung Gaya Duduk Kreasi Indonesia. Kembali lagi di Ustaz Gaul bersama Sarung Gaya Duduk Kreasi Indonesia. Dan masih bersama ibu-ibu Majelis Taklim dari Asmaul. Mana tepuk tangannya juga. Ini bagus, ada floor director tak ibu ini? Mulai jangan kebagosip. Ada tes saja. Nah, Ustaz masih tentang tema tadi, silakan Ustaz. Lanjut tapadal. Tadi apa itu temanya? Ibadah rahmah. Nanti biar bisa dibuka Al-Qur'annya di rumah pada surah ke-25 surah Al-Furqan ayat 25 ayat 63. Ya. Di situ tentang ciri atau karakteristik hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Satu dalam ayat ini itu ada dua. Yang pertama hauna, mereka yang tidak sombong. Terkadang kita manusia ini sombong dengan beberapa hal. Ada 4. Ya apa itu Ustaz? Yang pertama, manusia sombong itu karena kecantikan, ketampanan yang dia miliki. Untuk tidak ibu cantik di sini Ustaz. Oh cantik semua ya? Tidak sombong. Tidak sombong. Oh ini bilang cantik tidak sombong. Oh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Oh begitu saja cantik semua ini ibu kan? Tapi pas tadi agak kendor di mata. Iya, oh dia nak ibu kakak, masya Allah. Tapi sehat alhamdulillah ya. Salah satunya orang yang tidak sombong, dia memiliki kecantikan dan kemudian ketika dia dipuji, maka pujian itu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ibu-ibu kan, ketika dia apa? Langsung dari sambaran. Iya. Tidak memberikan begitu cor. Iya, itu begitu jawaban. Pada bagusnya dulu tabu. Iya, apa dulu dong aku pakai. Jadi mereka sombong itu karena kecantikan. Jadi ibu-ibu ini cantik karena air wudhu, karena ibadah, insya Allah. Masya Allah. Kemudian manusia itu sombong karena ilmu yang dia miliki. Manusia itu sombong karena harta yang dia miliki, dan manusia itu sombong karena pangkat atau jabatan yang dia miliki. Ini semua titipan sementara dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba Allah yang Maha Pengasih, hauna yang tidak memiliki sedikit pun sifat sombong di dalam diri. Ia tetap tawadhu ketika dia diberikan kecantikan atau ketampanan. Ia menganggap bahwa itu adalah pemberian titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan ilmu, diberikan jabatan, pangkat dan jabatan, lalu kemudian diberikan harta, ia tetap gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang diberikan ilmu ini terkadang sombong. Sekolah tinggi-tinggi,
ya S1, S2, S3, S4, S-tontong. S apalah. Tapi ada tuh memang begitu Ustaz Tabe ini. Jadi kadang-kadang itu orang biasa kuliah undangan atau Dewi saja gitu. Dewi Bulan lah gitu ya. Lalu saya bilang, "Weh, S2 mano." Ya, harus Ya, iya, linguna. Iya, lingu Ibu. Tidak terima undangan nah. Gara-gara S2 mi. Jadi orang menuntut ilmu itu bukan untuk Dipamerkan. menyombongkan pamer. Jadi hati-hati. Dulu suatu ketika seorang ulama yang faqih, ulama fikih, ya itu kalau tidak salah Imam Abu Hanifah kalau tidak salah. Suatu ketika ia berjalan ke suatu kampung, lalu dia melihat anak kecil itu main sepatu tinggi, terompah yang tinggi. Terompah itu sepatu. Kalau kita di sini longga-longga. Ya, longga-longga, iya. Iya. Lalu sang imam ini menegur anak itu, "Wahai nak, hati-hati engkau dengan terompah, jangan sampai membuat engkau tergelincir dan jatuh." Lalu kemudian anak kecil itu berkata kepada sang imam, "Terima kasih atas nasihat yang engkau berikan kepadaku." Lalu anak kecil itu bertanya, "Bukankah engkau adalah seorang imam?" Lalu sang imam ini mengatakan, "Benar, tapi itu gelaran yang diberikan oleh orang kampung yang ada di kampung kami." Lalu anak kecil ini berkata, "Wahai sang imam, hati-hati dengan gelar imam yang engkau miliki. Bisa jadi nanti di hari kemudian kelak dengan gelar imam akan engkau tergelincir di hari kemudian kelak. Kalau aku tergelincir di dunia, engkau akan tergelincir dengan gelarmu itu engkau akan tergelincir di hari kemudian kelak." Kemudian sang imam ini tersungkur lalu menangis sekencang-kencangnya akibat teguran dari seorang anak yang kecil. Bar kamu jadi imam Bu, dah jadi. Ya. Bar kalau kurancang, teh naon jari. Tergelincir kan nanti. Ya, jangan sampai gelar ini yang buat kita sombong. Tapi kalau ketua majelis taklim tahu sanda jadi Tidak, kalau tergelincir ki, berarti tak pecor ki. mungkin tergelincir karena terlalu tinggi hati. Sepatu oh. Ya. Tapi di sini tidak. Ibu kan menangis ki kan? Nangis ki Bu aja. Ndak aja. Dia menangis ki Bu aja. Dengan gelar jadi master, profesor, doktor itu hati-hati. Ya, menuntut ilmu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pangkat dan jabatan. Fir'aun diberikan itu pangkat dan jabatan, tetapi dengan pangkatnya, dengan jabatannya, kekuasaannya yang dia miliki, dia salah gunakan. Lalu kemudian dia berkata dalam Al-Quran, "Qala ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah murka, lalu kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun dan diabadikan jasadnya sebagai pelajaran buat kita yang memiliki kekuasaan, yang memiliki jabatan. Bukan cuma itu, Kemal Atatürk, Turki, pemimpin Turki. Ya, itu dia tidak diterima ibu jasadnya oleh anak. Kenapa? Karena kesombongan dengan pangkat, dengan kekuasaan yang dia miliki. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah manusia sombong itu terkena harta yang dia miliki. Kula kayak ibu kali kayak anak semua, nyaman nama bagasian, dia bagaimana nih, manjang-manjang nak. Nah, mana Ustaz kah? Ada teman, ada. Nah begitu, tapi memang begitu Ustaz ya, rata-rata orang mendengar tausiah begitu ya. Jadi, ibu, ya apa aja? Bu, hanya makin kita. harta itu digunakan di jalan ada satu itu, tapi tidak bagus. Enggak lah, sedikit. Banyak nih biasa kan, biasa. Iya biasa. Tidak di sini. Kan? Enggak di sini. Siapa tadi salah dilihat ki? Kalau mau di pesta, pamer-pamer semua. Kalau kuliah tidak di sini, tidak ji. Standar kita tahu ada yang ada gelang, ada cincin. Itu juga beros tadi jilbab kan. Majelis taklim sebelumnya kan? Iya. Kalau kita bilang sarung gajah dulu,
Mereka mengatakan Nenang. kreasi Indonesia, tapi kreasi Iya, Indonesia. tatur itu bajuna, suruh dia ternyata 18 montona. Jadi harta itu titipan dari Allah. Tapi ini satu kuliah ke ibu bukan tahu di anu, bukan di Masna. Di Kudun aja kita lihat berlian semua. Jadi saya saja gini. Berlian itu. Berlian semua. Jadi harta itu titipan. Jadi harta, rumah, semua harta yang diberikan oleh Allah paling tidak kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini Ibu Haja Nur Jannah dijadikan sebagai tempat untuk bermajalis. Betul, Ustaz. Rumah ini ya. Jadi nanti suatu ketika, suatu saat nanti hartamu engkau gunakan di jalan apa? Rumahmu engkau gunakan di jalan apa? Nah, ini ada bukti nanti dipakai majelis taklim. Ditanya ke Ustaz itu tadi. Dan pernah dipakai syuting Fajar TV. Iya, bermajelis masuk juga ya. Bermajelis saja. Masuk Kordi. Kameramen yang masuk tong tadi, Ipannya masuk tong ini. Masalah. Masuk semua. Jadi kupanggil tong itu kalau masuk surga aku bilang, Ardi masuk tong ke surga aku todoki. Wah, tur ke mana ini. Jadi harta itu ya, harta ini titipan sebesar. Oleh sebab itu dipakai untuk bersedekah di jalan Allah. Ustaz, saya tidak punya harta, Ustaz. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kami bersabda, "Faman kana lahu malun, barang siapa yang memiliki harta, falyatasaddaq bimalihi, hendaklah dia bersedekah dengan hartanya." Kami tidak memiliki harta, Ustaz. Kemudian Nabi mengatakan, "Faman kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi." Barang siapa yang memiliki ilmu, hendaklah dia bersedekah dengan ilmunya. Ini kan majelis taklim, tadi Ibu ada sudah dapat surah ke-25. Ibu yang bagus bacaannya, baca Qur'annya, tak bersedekah dengan ilmu yang kita miliki. Biasanya tong sebentar ini pula bersedekah tong ya. Iya, ada tong itu biasa ya. Lain contoh lain tong ini iya, Barsanji atau? Iya. Kayak Barsanji, motor. Kemudian ada yang mengatakan kami tidak memiliki harta, kami tidak memiliki ilmu. Lalu Nabi mengatakan, "Faman kana lahu yadun falyatasaddaq biyadihi." Barang siapa yang memiliki tangan, hendaklah dia bersedekah dengan tangannya. Makna tangan di sini ada dua, kekuatan. Bisa kekuatan fisik, bisa kekuatan jabatan. Jadi kalau kita selaku RT, RW, lurah, camat kita memiliki kekuasaan, maka kita bersedekah dengan kekuasaan kita. Kalau tidak, ya kekuasaan fisik yang kita gunakan. Kalau pembangunan masjid, untuk dengan fisik kita, nanti insya Allah dalam nanti bulan Ramadan kita ikut dengan tenaga kita bantu orang di masjid untuk mengatur pemerintahan. Tapi biasanya bantu dongin abu. Tuh, Pak Mas kalau itu bicara Pak Buka Ustaz. Kadang-kadang rumah gue jaya yang nerang motor ibu-ibu kan di mana hanya orang bagi ya kodong. Biasa orang tertiga jadi kue kita makan, dia pulang tanpa toples, tanpa dos. Karena ngapa mau kubu? Iya biasa begitu. Turun-turun ini anginnya itu turun. Iya. Iya. Ya. Saja. Ndak tahu saya ibu cinta. Kalau di sini ibu gak baik karena tadi kuliah ki natur memang mi. Jadi satu orang dua. Jadi hamba Allah yang maha pengasih itu yang pertama cirinya dia tidak sombong dengan apa yang dia miliki, tawakal. Kemudian ciri kedua di dalam ayat ini tetap di ayat 63, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang jahil, ada orang jahil gosipiki, ada orang jahil ceritain, pokoknya orang-orang jahil suka kena jahili, suka kena bully, ya istilah sekarang suka kena bully. Ibadur rahmah hamba Allah yang maha pengasih, ketika dijahili, ketika dibully, dia mengucapkan apa? Qalu salama, semoga engkau diberikan keselamatan oleh Allah. Masya Allah.
Jadi tidak membalas ya Ustaz ya? Membalas. Dia balas dengan doa. Oh, masalah. Tapi tadi ada kudengar nama Ardi. Baru ada kudengar Ardi dalam Al-Quran tadi. Nama Ardi. Ardi. Masalah Ardi. Ada di tahu. Ipang ada. Dia Kuboya tapi ada ternyata di 63 ayat 63 ya sudah 25. Nah Kuboya deh. Kameramen ku nama Ardi Bu jadi Kuboya itu karena nama apa yang juga Ardi ternyata ada ya. Masalah. Jadi kalau ada orang jahil itu yang dia bully kita, dia posisi kita, ya, jangan balas Ustaz ya. jangan balas. Qul salama. Pernah saya baca satu buku. Iya Ustaz. Jadilah engkau seperti buah yang tumbuh di pinggir jalan. Ini banyak orang petik yang banyak curi. Iya. Ya, bukan cuma dipetik, Dicuri juga, malah lempar juga. Oh begitu. Buah yang tumbuh di pinggir jalan, ya, itu biasa disimpan. Buah mangga kan biasa disimpan. Tuh guru me. Bukan coba-coba melempar Mangga. melempar. Orang nak sulu. Jadi ketika dia dilempar batu, Tidak bergerak Ustaz ya. maka dia Jatuh. ketika dia dilempar batu, maka dia balas dengan buah. Artinya apa? Ketika kita dilempar dengan perkataan yang tidak baik, maka balas dengan perkataan dengan kebaikan. Qul salam. Begitu Ibu. Begitu Ki. Begitu Ki. Ibu kan di belakang teh ya janak ke baca datang buka gara. Sabar Bu. Ya. Penuh sabar Ustaz ya. Jadi yang pertama apa cirinya Ibu? Tadi yang pertama tidak sombong. Dengan tu me. Dan tak me kedua. Dia tawa apa yang diberikan oleh Allah, dia menganggap bahwa semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, aku menangis. Yang kedua, ya, kona'ah. ya, yang kedua, ketika dia ada orang jahil datang membelinya, Baru-baru jiba. kan kebaikan. Baru-baru jadi bahas Ustaz tak lupa mi. Di kejam na ibu-ibu ada di sini. Berarti milik Tindroy. Orang tidur milik Tindro. Aneh mi. Yang kedua apa kona'ah. Padahal ini saya di dia keren loh ini buat tadi asmaul husna. Tuh tadi buat jiba. Oh ini dia milik Tindro dia. Ya. Kemudian karakter yang ketiga, tapi beda ayat. Ayat selanjutnya tadi 63 ini 64 ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang-orang ibadur rahmat itu yaitu orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktu malamnya. Apa yang dia lakukan waktu malamnya? Sujadan wa qiyama. Dia melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkhalwah. Apa itu khalwah itu? Bermanis-manisan, bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Berkat sama Allah ya. Yang ketiga. Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga yang tadi ketiga apa? Ketiga. Yang ketiga apa? Yang tadi ketiga apa? Kalau ayat-ayat tadi yang pertama Apa sih? Semenjak nama Ardi dalam Al-Quran dan diterima itu tadi. Yang ketiga apa? Di surat keberapa? Surat keberapa? Nampak. Pintar Ustaz. Dia kasih di Surah 20. Surah apa? Pintar, Masya Allah. Masya Allah. Apa artinya Al-Furqan? Al-Furqan itu pembeda
di sini. Keren-keren masalahnya, Ustaz. Keren-keren ibu. Pembe? Jadi bukan pembe? Bukan ya. Jadi surat ke-6 surat ke-25 ayat 63 itu cirinya ada dua. Ya, yang tawadu dengan salamat. Ya. Kalau ayat kedua cirinya satu sujadau wa qiyam. Ciri ibadur rahman yang ketiga berdiri dan sujud, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, yang senantiasa berjalan di muka bumi ini tidak sombong, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ciri ini cuma 3 yang kami jelaskan karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Ustaz. Nah ibu-ibu, ibu pertama, kedua kah? Nggak ada. Yang kedua membalas dengan ketiga. Ya, tepuk tangan buat Majelis Taklim. Nah, sesaat lagi kita akan ada namanya sesi tanya jawab Ustaz ya. Tapi kita break dulu Bu ya. Jadi buat pemirsa di rumah dan seluruh Majelis Taklim yang ada di sini, kita break iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Kembali lagi di Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Nah, sebelum kita ke sesi pertanyaan, saya ingatkan kembali buat seluruh para pemirsa di rumah dan seluruh Majelis Taklim Asmaul Husna untuk follow Facebook dari Gajah Duduk, yaitu Gajah Duduk _ID, atau di Instagram @gajahduduk_ID, atau bisa kunjungi websitenya di www.gajahduduk.com ya Bu ya. Untuk produk terbarunya boleh silakan kunjungi atau follow dari Instagram dan Facebooknya ya. Nah, sekarang kita akan berikan kesempatan buat Ibu Majelis Taklim dari Asmaul Husna untuk bertanya. Siapa dulu? Angkat tangan dulu Bu. Ya Ibu dulu, Ibu Haji, sini Ibu Haji. Masalah melihat dari kostum, busana 12 lah. 75 umur. 75. Jadi enggak bocorkan lagi 75. 75. Iya. Ibu Haji perkenalkan nama mata, ya tinggal kiri mata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Siti Johariah. Iya. Majelis Asmaul Husna. Saya hendak fokus cuma di sini. Kali kelan takut sini jadi negelan nih Ibu ya. Saya ulangi Bu ya. Iya. Oke, lihat utama cincin ya. Nama saya Hajah Siti Johariah. Iya. Dari Majelis Taklim Asmaul Husna iya cilakna. Ya, dapat Ibu Haji karena anta itu. Ya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz adalah mengenai salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap hari Ustaz kayaknya tidak abdal kalau tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habiballah. Itulah yang selalu saya ucapkan setiap selesai sholat. Dan selanjutnya saya berdoa, apakah itu wajar Ustaz? Kalau saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, perkenankanlah hambamu di hari kemudian untuk bertemu dengan Nabi yang kami rindukan, kami yang kami cintai. Ya Allah, apakah itu sebenarnya
Ustaz saya melebihi daripada apa namanya itu. Bodong. Ya Bu, itu pertanyaan ya, oh, aman ya. Ya. Bagaimana penjelasan Ustaz? Satu lagi Ustaz. Ya, oh dua menit, satu mau, satu mau, iya satu ya. Ya terima kasih atas kesempatan ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu yang itu kasih kita sarung ini ta. Iya, dalle. Kita mau kasih cincin tak? Dapat rezeki. Iya, makasih Bu Haji. Iya, yang kita dapat cincin tadi banyak-banyak kuliah. Nah, kau tu nah sengaja Ustaz. Mandi. Kadang-kadang kita perlu memang sedikit agak-agak miring lah ya. Kadang-kadang aja saya Haji ite. Nah sengaja. Nah, jadi saya begini tu maaf ya. Nah, sediakan cincin jadi anggaplah ya. Tapi Bu Haji selamat ya Bu Haji dapat sarung aja dulu ya. Yang kedua silakan yang mana? Silakan Bu Haji. Sedikit. Mau dengan Ustaz atau mau denganku? Dengan Ustaz oke, Ustaz. Jangan jauh dulu sini begini. Ada kayak bagus bombe ya, dekat ya. Sini lagi Bu kita kat sini kan panta. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadari Jadi sama. Ya apa itu yang samanya? Iya. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz, kita sebagai hamba Allah diciptakan sama beribadah. Betul. Tapi mendengar menyimakkan cara agama ada Ustaz. Iya. Saya menyimak kadang-kadang ada yang dilakukan apabila tiga macam itu. Apa kira-kira amalan-amalan apa lagi yang kita lakukan sebagai hamba Allah agar salat kepada Allah? Mudah-mudahan Oke. Salah kasih tahu saran-saran. Jangan dulu terus Bu aja. Kalau tadi Ibu aja begini. Kalau Ibu aja tadi kelihatan tuh cincingan. Iya Pak. Enggak ya Allah. Semua ada ciri khas. Kalau Ibu aja memperlihatkan cincin kamar, kalau Ibu aja tuh ya. Makasih banyak. Makasih. Dapat Ustaz kan? Alhamdulillah. Tadi Pak Haji tentang salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selalu mengucapkan salam kepada baginda Rasul. Terus kemudian pertanyaannya, bolehkah kita berdoa minta nanti di hari kemudian untuk berjumpa kepada baginda Rasul? Diharuskan, dianjurkan untuk meminta berjumpa dan bertemu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan meminta, kita pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu tujuan kita untuk paling tidak ada jalan untuk bertemu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Caranya bertemu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yang pertama dengan bersalawat kepada Allah. Dan bahkan saking dahsyatnya salawat ini ya, dahsyatnya salawat ini, dan saya pandai itu. Nonton kalah. Saya tak apa ya. Dahsyatnya Ustaz deh. Taruh kau ibu kata dahsyat Ustaz juga. Dalam satu riwayat benar. Dalam satu riwayat batin ulang Ustaz kan. Satu riwayat disebutkan bahwa orang yang berdoa meminta kepada Allah, ketika dia berdoa lantas kemudian di dalam doanya dia tidak sertakan salawat kepada baginda Rasul, doanya itu tergantung bainas samawati wal ardh. Ditolak bukan ditolak, tetapi tergantung bainas sama wal ardh. Tergantung dia antara langit dan bumi, tidak naik, tidak turun. Tapi yang kusuka nasi Ustaz tapi itu ya jenujana tidak perlu memperlihatkan kesombongannya. Tapi dengan gelasnya Ustaz kita lihat. Dia coba di zoom kameramen. Mas Mento nasare yang tapi dia kurang pita namanya gelas. Ya Allah. Bagi dia. Boleh kita minta. Bahkan dianjurkan untuk bisa nanti kelak berjumpa kepada baginda. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kedua, bagaimana supaya kita bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Samping yang tiga tadi Ustaz. Tiga tadi kan?
Yang pertama, bersalawat kepada Rasul, maka akan mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena baginda Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ibu cari di surah An-Naml, ya, itu ayat 46. Kemudian yang ketiga, cara mendapatkan rahmatnya Allah itu dengan cara mendamaikan orang yang berselisih, terdapat pada surah ke-49 dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 10, berada pada posisi sebelah kiri bagian tengah, ya. Innamal mu'minuna ikhwah, ya, ikhwah, ya. Innamal mu'minuna ikhwah, aslihu baina akhawaykum. Di situ bila akhir ayat, maka akan kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan, silakan Ustaz. Jadilah kita hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Saya Muhammad Rizkan Iqbal Jafar, yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu, alhamdulillah ya. Terima kasih Ustaz. Jadi mudah-mudahan tausiah untuk hari ini ibu ya, kita dapat oleh-oleh lagi, pulang di rumah diamalkan. Ya. Kita dulu tanya-tanya ada cincin lah. Ya, begitu seperti kalam ya. Diamalkan ya Bu ya. Jadi jangan lewat masuk telinga kanan, keluar telinga. Pokoknya diamalkan. Maksudnya, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dan sama-sama berkumpul di surga. Ya, amin. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Majelis Taklim dan Asmaul Husna. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat sponsor kita Sarung Gaya Dulu juga. Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau saya salah kata Bu ya. Karena kesalahan khilafah bila kita manusia, kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di program Ustaz berikutnya, masih bersama Sarung Gaya Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.